Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi istafa Muhammadan bi waladi Adam farsalahu basyiran wa nadhira wa ja'ala Islam dinal ladzi irtadaa khatimatash syara'i ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah la haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku jamaah Masjid Agung Al-Azhar rahimahullah, senantiasa sebagai bersyukur kita kepada Allah terhadap nikmat yang banyak diberikan kepada kita sekalian, dan salawat Rasulnya. Semoga kita mengisi dengan hal yang positif, termasuk pada kesempatan sore hari ini, yang insya Allah akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk amal kebaikan kita, yang hari ini merupakan kebaikan so spesial yang biasanya setiap Senin Kamis mungkin langsung pulang kantor, tapi dengan adanya kegiatan kajian khusus Senin Kamis ini insya Allah kurang lebih 1 jam, sehingga orang yang melaksanakan kebaikan untuk ilmu 1 jam itu lebih baik daripada orang yang beribadah sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Jadi saya yakin zaman ini sudah pernah belum sholat sunnah 1000 rakaat? Belum. Cukup 1 jam saja duduk seperti ini. Jadi insya Allah nilai kebaikan kita sangat luar biasa. Tema yang diangkat pada kesempatan sore hari ini berkaitan tentang antara ibadah dan kerja. Cuma sebelumnya Ustaz ingin meluruskan tentang tema dan subtemanya. Antara ibadah dan kerja itu tidak bisa dipisahkan. Bahwa kita ibadah dalam hidup ini, dan setiap sholat kita pun berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruh aktivitas hidup kita itu kita ikrarkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di dalamnya adalah bekerja. Jadi bekerja itu merupakan ibadah, dan kita pun beribadah juga itu bekerja. Jadi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian mengenai subtemanya juga tentang pentingnya laki-laki dalam menafkahi keluarga. Saya khawatir kalau pentingnya ini jangan-jangan tidak penting gitu kan. Nah, tentang untuk menafkahi laki-laki dalam keluarga. Jadi laki-laki menafkahi dalam keluarga itu merupakan kewajiban. Ini sudah dapat dikatakan hukumnya fardhu ain itu bagi laki-laki. Jadi harus menafkahi keluarganya, ya, jangan sampai tidak. Oleh karena itu bukan penting lagi, tapi merupakan kewajiban laki-laki dalam menafkahi keluarga. Nah, ketika lebih memperdalam pembahasan tentang kewajiban laki-laki menafkahi keluarga ini dari media sosial yang sudah ada, Masya Allah sangat luar biasa. Dalam hal ini katakanlah laki-laki di dalam menafkahi keluarga. Bahkan kebanyakan laki-laki itu tidak menafkahi keluarganya. Nauzubillah. Sampai-sampai dalam media sosial tersebut kebanyakan yang curhat itu kaum ibu, kaum wanita. Kenapa merasa selalu didolimi oleh kaum laki-laki? Karena tidak pernah dinafkahi oleh laki-laki. Kebanyakan laki-laki itu apa? Katakanlah secara batiniahnya dinafkahi, tapi secara lahiriahnya ternyata tidak. Ini maaf, soalnya bukannya saya membela kaum wanita ya, tapi menjadi laki-laki, tapi kenyataannya seperti itu. Dan juga hal-hal lain ketika saat itu di Masjid Agung Al-Azhar ini menangani tentang konsultasi keluarga. Kebanyakan keluhannya itu, ya ini maaf, ini survei membuktikan. Ya pada umumnya di situ memang kebanyakan laki-laki itu kurang amanah, dan keluhan itu kebanyakan disampaikan oleh kaum wanita karena kebanyakan itu
yang diterima oleh kaum wanita ini dan oleh istri ataupun anak itu merupakan tindakan kezaliman yang dilakukan oleh suami. Contohlah hal-hal lain tentang kehidupan keluarga. Bisa dinafkahkan itu kehidupan keluarga harus sakinah mawaddah warahmah. Tapi ternyata yang Ustaz temukan ketika dalam konsultasi tersebut, di mana saja bukan hanya Ustaz Al-Azhar, apakah itu ketika baru nikah seusia umur jagung, ujung-ujungnya besar, saya mau cerai. Atau yang sudah punya cucu juga demikian. Pada umumnya demikian ini yang terjadi di masyarakat kota Jakarta perkotaan seperti ini. Dan sangat sedikit sekali yang laki-laki itu mau konsultasi, mau secara terbuka tentang kehidupan keluarganya. Justru banyak yang melakukan penzaliman itu, kebanyakan di situ kasus yang terjadi adalah laki-laki yang kurang amanah, kurang bertanggung jawab kepada keluarganya. Nah, kalau dibahas lebih jauh lagi tentang kehidupan keluarga seperti ini, maka sudah masuk ke ranah ikhtilaf, perbedaan secara fikih. Maka Ustaz di sini tidak mengangkat tentang perbedaan secara ikhtilafnya. Ustaz hindarkan seperti itu, maka tidak terlalu bertajam. Maka secara umum kita sudah memahami bahwa kewajiban laki-laki dalam menafkahi keluarga itu adalah merupakan wajib. Dan kewajiban nafkah ini bukan hanya keluarga, ada hal-hal lain seperti kewajiban dalam menafkahi orang yang merupakan tanggung jawab dia, itu juga wajib dinafkahi. Kemudian yang ketiga juga katakanlah ada saudara-saudara yang lain, apakah itu adik, apa itu keponakan, kalau ternyata secara materi harus dinafkahi, juga merupakan kewajiban daripada keluarga ataupun kepala rumah tangga itu. Termasuk di dalamnya dia punya semacam binatang peliharaan, itu wajib diberikan makan. Kalau tidak juga terkena sanksi di situ. Itu yang namanya hal-hal yang berkaitan tentang kewajiban untuk menafkahinya. Nah, Ustaz yang ingin angkat pada kesempatan kali ini, yang namanya menafkahi keluarga itu merupakan kewajiban suami. Itu sudah sangat jelas. Maka yang diangkat di sini stresinya adalah apa yang melatar belakangi sehingga suami itu kurang amanah. Manusia ini ada yang namanya atau memiliki unsur nafsu yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak bisa dihindari. Dan mayoritas yang ada di dalam diri kita itu pada umumnya adalah negatif. Mengapa dikatakan negatif? Karena secara pembagiannya nafsu yamsu itu dapat dikatakan 75% itu negatif, yang 25% itu yang positif. Secara pembagian nafsu yang ada di dalam diri manusia, mengapa dia tidak amanah? Katakanlah tidak menafkahi kehidupan keluarganya, malah ada yang kasus terjadi itu istri diperintahkan untuk bekerja, ternyata suaminya dalam kesehariannya apa? Di rumah saja. Ternyata suami dalam kesehariannya main batu akik saja. Ini sudah mengejala ini. Ternyata istrinya disuruh kerja, suaminya kerjanya mancing terus. Ini kasus yang terjadi di masyarakat. Ketika si istri ini ingin menasihati, katakan semacam itu, ingin memberitahukan kepada suaminya yang muncul adalah emosinya terlebih dahulu yang muncul. Jadi egoismenya yang terjadi kepada suami ini. Mengapa hal itu terjadi? Karena di dalam diri suami tersebut ada yang disebut dengan nafsu negatif, itu yang disebut dengan nama nafsu syaitaniyah. Nafsu syaitaniyah ini merupakan nafsu sifat-sifat setan. Sifat-sifat setan itu tidak mau menerima kebenaran. Bahkan lebih sadis lagi yang ada di dalam diri manusia, yang disebut dengan nafsu negatif yang lain, yaitu disebut dengan nama nafsu sabu'iyah. Nah, nafsu sabu'iyah ini merupakan nafsu yang mempunyai jiwa membunuh, jiwa pemberontak. Pertanyaannya sampai sekarang ini ada nggak orang yang suka hobinya membunuh? Saya mengatakan banyak. Dulu di zaman Rasulullah itu yang membunuh anaknya adalah laki-laki ayahnya. Pada waktu zaman jahiliyah, katakan Umar.
Tapi sekarang ini yang membunuh anaknya itu bukan hanya ayahnya, termasuk anaknya sendiri membunuh ayahnya, termasuk ibunya sendiri membunuh anaknya. Yang tanggung-tanggung itu salah satu media menginformasikan anak yang baru dilahirkan dimasukkan ke dalam kantong plastik lalu digantungkan di spion mobil. Anak itu mulutnya dilakban, ditutup. Naudzubillah, ini sudah terjadi. Dan orang yang melakukan seperti itu tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa. Jadi yang ada di dalam diri manusia itu merupakan nafsu sabu'iyah yang negatif, yaitu mempunyai jiwa pembunuh yang dia ini tidak merasa bersalah. Ada contoh lain nafsu sabu'iyah. Katakanlah saat sekarang ini sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa orang tersebut melakukan bersalah tindakan pidana korupsi. Sudah ketahuan bersalah, dihukum sekian tahun, masuk di media elektronik, masih bisa tersenyum, masih bisa dada-dada. Ini penyakit yang sangat luar biasa. Ini ada di dalam diri kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Yang tadi merupakan menafkahi keluarga itu baru sebagian. Dan ini berjadi masalah nafsu semuanya terjadi. Bukan hanya dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan masyarakat pun juga terjadi. Dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar itu terjadi. Dan ini juga terjadi pada potensi diri kita masing-masing. Nah, pada saat ini kita taklim pada kesempatan sore hari ini, nafsu yang ada di dalam diri kita nafsu yang positif, katakanlah nafsu yang mutmainnah, itu yang 25%. Tapi di luar itu 75% itu mayoritas nafsu negatif. Ini yang harus dikendalikan, bukan dibinasakan. Nafsu nggak bisa dibinasakan, tapi harus dikendalikan. Adapun jenis nafsu yang lain yang harus kita kendalikan yaitu nafsu hewaniyah. Kalau kita bisa mencontohkan yang namanya monyet atau kera, ketika makanan dia beroleh, dia pegang tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, dia simpan di tenggorokan juga. Itu masih kurang. Nah, sifat seperti itu ada nggak pada diri manusia? Banyak. Sudah punya proyek A, proyek B, bisnis A, bisnis B, segala macam cara dia lakukan. Nah, ternyata di dalam diri manusia itu juga ada yang namanya nafsu hewaniyah. Dan ini harus dikendalikan. 75% nafsu syaitaniyah, nafsu hewaniyah, nafsu sabu'iyah, dan yang 25% itu adalah nafsu mutmainnah yang positif di dalam diri kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, maka oleh karena itu nafsu yang ada di dalam diri kita ada yang menggerakkan di dalam diri kita masing-masing. Termasuk tadi untuk menjadikan kepala rumah tangga bertanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap anak dan istrinya itu ada yang mengendalikan dalam diri kita masing-masing. Apa itu? Jawabannya adalah qalb, atau yang disebut dengan nama hati. Ada dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, waspadailah terhadap dirimu kamu masing-masing. Kalau hal itu baik, maka perbuatan yang lain akan baik. Kalau perbuatan itu buruk, maka yang lain pun akan buruk. Ala wa ya qalbu, yaitu adalah yang disebut dengan hati. Nah, ini tayangan slide-nya. Ala inna fil jasadi mudghah, ya, bahwa di dalam diri itu ada segumpal darah. Idza saluhat salat jasadil kullu, apabila darah atau segumpal daging itu baik, maka yang lainnya baik. Kalau ternyata buruk, maka yang lain adalah buruk. Apa itu yang disebut dengan namanya hati? Saudara sekalian, nah, hati ini yang ada di diri kita masing-masing. Kita ingin seperti orang beriman ini hatinya pada yang nomor 1, yaitu hati yang bersih dan bersinar, bagaikan lampu yang disebut dengan nama hati orang mukmin. Target kita sore hari ini atau kapanpun dimanapun harus nomor 1, harus bersih, harus jernih. Cuma pertanyaannya, seberapa besar kemampuan kita berjuang supaya hati kita itu bersih atau jernih. Nah, kemudian ada hati yang kedua. Ini hati yang hitam terbalik.
Hati ini disebut dengan hati orang kafir yang tidak mau menerima kebenaran. Naudzubillah min dzalik. Meskipun sudah diworo-woro diinformasikan adanya taklim, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, cuek saja. Ketika diberikan nasihat, malah nasihat itu tidak dia terima. Itu hatinya seperti hati orang kafir. Kemudian yang ketiga, ada hati yang terbungkus rapat, sulit menerima hidayah, yang disebut dengan hati orang munafik. Dia menyatakan iya, tapi ternyata dan kenyataannya tidak. Dan yang keempat, yang disebut dengan nama hati yang berisikan campur antara iman dan kemunafikan. Maka berangkat dengan hati ini, kita mentargetkan semestinya seyogianya yang hadir kita di sini dan dimanapun orang beriman itu pada hati yang pertama. Untuk meraih hati yang pertama ini, paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, hati senantiasa dilandasi dengan iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan, segala perbuatan. Karena perbuatan kita ini, hati yang terkaitan dengan iman, tidak lepas iman kita ini fluktuatif. Kadang-kala naik, kadang-kala turun. Al-iman yazid wa yanqus. Nah, supaya stabil, supaya tidak tergiur dengan bujuk rayuan setan ataupun iblis itu sendiri yang ada dalam diri kita masing-masing, maka yang utama supaya hati itu jernih, landasannya adalah surah An-Nahl ayat 99 sampai 100. Artinya apa? Agar hati kita ini dilandasi dengan iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusinya apa? Dalam tuntunan agama, kalau kita bimbang 2 atau 3 rakaat, maka ambillah yang sedikit, yaitu 2 rakaat. Setelah itu lakukan yang namanya sujud tumpah, yang disebut dengan namanya sujud sahwi. Ini solusi dari agama, supaya kita tidak diperdaya oleh setan yang senantiasa menggoda diri kita masing-masing. Maka dengan jaminannya surah An-Nahl ayat 19 sampai 100 ini, pasti dijamin oleh Allah tidak terbujuk, tidak terayu oleh setan atau iblis. Apa bunyi ayat tersebut? Ayat tersebut menyatakan yang artinya sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal pada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaan setan itu hanyalah atas orang-orang yang mengangkatnya sebagai pemimpin dan orang-orang yang suka menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dilihat dari maknanya di sini, setan tidak akan sanggup untuk membujuk, menggoda bagi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Jadi kembali pada apa? Iman kepada Allah. Segala sesuatunya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, supaya kita ini tidak diperdaya oleh setan atau iblis, supaya hati kita tetap jernih, supaya kita sebagai tanggung jawab suami bertanggung jawab kepada keluarga, tidak menafkahkan keluarganya, yaitu apa? Sekecil apapun perbuatan maksiat itu harus dihindari. Jangan sampai ada image di dalam diri kita masing-masing ketika melakukan perbuatan yang kecil, dosa yang kecil, enggak apa-apa, dosanya kecil ini. Ingat Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menyatakan kepada kita semua, kadang-kala sering melakukan perbuatan dosa kecil yang kita menyatakan atau kita menduga, ini dosa kecil, gak apa-apa, dengan istighfar akan diampuni. Ingat kata Rasulullah, lama-kelamaan yang kecil itu akan menutupi hati, yang hatinya tadi kita masing-masing ingin jernih, maka dengan dosa kecil tersebut akan akan menutupi hati itu. Nah, hal ini menurut Imam Al-Ghazali, hati itu bagaikan cermin, bersih tempat kita bercermin, kita mengaca. Tapi manakala orang tersebut melakukan perbuatan dosa, katakanlah dosa kecil itu, maka ada satu titik di cermin itu, noda hitam. Lalu kita menyepelekan dosa kecil, muncullah titik-titik yang lain. Maka semakin banyaklah dosa-dosa kecil tersebut. Kalau sudah semakin banyak, maka cermin tersebut akan kelabu, akan gelap, tidak bisa untuk bercermin.
Ini sama artinya dengan hati kita. Kalau kita menyepelekan tadi dengan dosa yang kecil, kalau terus-menerus itu dilakukan, yang awalnya peka kepada ada taklim ingin selalu hadir, bisa jadi akan tidak hadir. Yang tadinya peka kepada suatu wilayah yang tertimpa musibah, kita ingin membantunya di sana, bisa jadi tidak bisa membantu. Karena apa? Al-lokat hatinya itu sudah tertutup. Kalau sudah tertutup, wah repot untuk membersihkannya. Kalau baju pakaian yang kotor, pakai rinso bisa bersih. Tapi kalau hati yang kotor itu apa dengan rinso? Gak mungkin. Proses waktu yang lama untuk membersihkan hati itu. Termasuk saudara-saudara sekalian yang hadir di sini, Bapak Ibu sekalian, di sini juga dalam rangka untuk menjernihkan hati kita masing-masing. Duduk di sini, taklim di sini. Bagaimana supaya kejadian bisa terpelihara, bisa terjaga? Ini salah satu medianya dengan taklim seperti ini. Kemudian upaya yang ketiga supaya kita hati bersih dan jernih, yaitu senantiasa membersihkan dari sifat-sifat atau penyakit hati yang tercela, kemudian menghiasnya dengan sifat yang terpuji. Kalau ini dalam bab ilmu tasawuf, kata-kata Imam Buya Hamka, ada yang disebut dengan namanya tahalli, dan tajalli. Kalau kita ingin menghindarkan, membuang sifat-sifat yang negatif di dalam diri kita, itu namanya tahalli. Kemudian kita hiasi dengan sifat-sifat yang baik dalam diri kita, namanya tahalli. Kemudian kebaikan semua disebut dengan tajalli. Nah, upaya pertama yang kita lakukan adalah tahalli, yaitu membersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang tercela. Sifat-sifat yang tercela yang ada di dalam diri kita, di dalam kembali ke hati kita ini, yang pada umumnya saya menyatakan orang banyak yang nggak tahu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan sore ini, ya saya publish bahwa untuk membersihkan hati kita yang ada dalam diri kita tersendiri, kita berpotensi apa yang disebut dengan namanya qaswatul qalbi, yaitu yang artinya penyakit hati. Dan penyakit hati yang ada di dalam diri kita masing-masing ini, Masya Allah gak tanggung-tanggung. Ada 60 penyakit hati Bapak Ibu sekalian. Ini yang gak semuanya orang menyadari. Orang hanya menyadari hanya cuplikan bagian-bagiannya saja. Katakanlah di antara penyakit hati yang dalam diri kita itu seperti ghibah, ya itu penyakit hati. Dusta, iya. Tapi gimana secara sistematisnya dari jumlahnya 60 itu, belum semuanya ta'alim itu membedah masalah itu. Pada kesempatan sore ini saya publish karena waktu hanya satu ini saya bikin nanti umum dan kita bisa discuss bagaimana yang satu ini kita bisa mencari solusinya dan kita melakukan tindakan preventif yang dalam diri kita masing-masing. Dari qaswatul qalbi, penyakit hati yang dapat dikatakan studi ini sangat beras di tempat yang nomor 1 itu disebut dengan namanya kufur. Jangan dikira Bapak Ibu yang rajin begini ke masjid ini suatu ketika akan menjadi kufur. Pertanyaannya, akan berpotensikah kita melakukan kufur? Jawabannya, akan berpotensi melakukan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contohnya, dalam sejarah ada orang yang tadinya miskin, lalu kesimpulan cerita tersebut menjadi kaya raya. Dengan kekayaan tersebut, dia pergi kerja, pergi pagi pulang malam, kemudian dimintakan zakatnya. Ternyata dia tidak mengeluarkan zakatnya. Apa kata dia? Ini kan jadi payah saya. Gak ada keterlibatan orang lain itu untuk meminta hasil harta saya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, orang tersebut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadinya beriman, tapi karena dengan kekayaan seperti itu dia lupa, dia merasa ini menjadi payah dia, semuanya merupakan hasil karya kerjanya, enggak dia hiraukan ketika orang lain meminta zakatnya. Nah, sore hari ini aku ini mengingatkan kepada kita, mungkin yang belum, ayo. Kalau yang ternyata yang sudah mempunyai cukup nisabnya itu tadi sudah berhak mengeluarkan zakat, buat apa untuk aku? Buat apa berzakat? Ingat,
Kalau udah masuk seperti itu, seperti tadi dalam sejarah itu, siapa yang kaya raya yang dibinasakan oleh Allah? Yaitu kaum, yaitu kufur kepada Allah. Karena kufur kepada Allah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga orang yang kufur terhadap kekuasaan. Fir'aun, dan kekuasaan itu dia merasa ana rabbukumul a'la, dialah yang terbaik. Kesimpulannya kalimat waktu juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah ada seorang cendekiawan muslim, katakanlah tokoh agama, tapi dengan ilmunya tersebut dia menjadi sombong, dibinasakan oleh Allah, yang namanya Ba'am bin Ba'am. Dan ini semuanya berpotensi kepada diri kita masing-masing. Nah, pertanyaan saya kepada bapak sekalian ini, saya pikir masalah ini masalah kita bersama. Masalah Bapak Ibu, kemungkinan sore hari ini bukannya Ustaz nggak mau ditanya, tapi Ustaz mau tanya kepada antum semua nih, bagaimana kiatnya supaya kita ini tidak terjangkiti atau terhindar, jangan sampai kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama, apa sebabnya, kemudian solusinya bagaimana? Karena ini merupakan masalah kita bersama. Karena ini merupakan penyakit hati yang pertama yang harus kita waspadai. Jangan sampai dari nikmat yang Allah berikan kepada kita malah berbalik menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama itu kan tadi pas awal-awal Ustaz ada jelasin tentang nafkah. Nah, sekarang ini kalau kasusnya seperti ini, sang suami misalnya sedang dalam kondisi lumpuh, kemudian dia masih belum memiliki anak, apakah boleh menyuruh seorang istri untuk menjadi tulang punggung seperti itu? Yang kedua, mengenai hukum di Indonesia, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, itu mengatur bahwasanya anak-anak di bawah umur 18 tahun tidak boleh atau tidak diizinkan untuk bekerja. Apakah di Islam ada hukum yang mengatur seperti itu juga? Terima kasih Ustaz. Ini pertanyaan juga masih ada. Gimana caranya tadi Ustaz sampaikan untuk kalau lagi kita sholat dua atau tiga rakaat gitu, kita biar misalnya kayak di tempat kerja itu kan suka sholatnya juga nggak khusus misalnya gitu kan suka ini dan itu nggak fokus gitu. Mungkin ada kiat-kiatnya. Terima kasih Pak. Mencari nafkah. Kalau ilmu ini dapat dikatakan udur syar'i, tidak dia minta, tidak dia kehendaki, tapi ternyata kondisinya itu tidak mungkin untuk bekerja. Tekad dari kondisi yang sudah ada, seandainya dia berusaha ingin bekerja nggak bisa juga, berarti secara hukum syar'inya itu dimaaf. Bukan saja istri dimintakan untuk bekerja mencari nafkah, istri yang sudah dapat dikatakan sakal dasari wahid dengan suami dengan anak-anak pun dia akan merasa juga akan bertanggung jawab untuk menafkahi kehidupan keluarganya. Ini kasusnya, masalahnya adalah jika suami itu sehat walafiat, ya, lalu tidak bekerja tadi, berarti sudah tidak amanah, tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami. Jadi ada udur syar'inya. Juga Ustaz sering menyaksikan juga ada orang-orang yang cacat, ya, seperti yang buta matanya itu, dia nggak mau dengan anaknya itu, dengan istrinya itu menjadi beban keluarga. Tetap dia mencari nafkah. Dengan cara apa? Jualan kerupuk. Pernah lihat ya? Nah, itu dia berikhtiar begitu. Atau upaya yang lain yang halal. Itu Masya Allah luar biasa di sisi Allah sebagai amal kebaikan dia. Jadi kalau memang udzur syar'i itu tidak dia kehendaki, dapat dikatakan tidak apa-apa. Kemudian yang kedua tentang anak yang di bawah usia yang bekerja. Jadi kalau dalam Islamnya itu kan anak dapat dikatakan ada masa pendidikannya, tarbiyah itu. Yang utama mana? Yang utama pendidikan atau bekerja? Jawabannya adalah pendidikan, bekerja. Masalah bekerjanya anak-anak ini itu merupakan tanggung jawab orang tuanya.
ya. Jadi tidak boleh orang tua menyuruh anaknya untuk bekerja, apalagi kalau orang tuanya mampu. Jangan sampai terjadi. Waktu maghrib ya. Langsung maghrib. Ya, waktu maghrib. Satu lagi tentang bagaimana sholat khusyuk. Upayakan kepada ibu minimal kekhusyuan itu pertama kali dan juga kepada kita semua minimal diupayakan ketika awal takbiratul ihram. Artinya khusyuk itu fokus, jangan sampai teringat kepada yang lainnya. Manakala teringat yang lainnya diulangi kembali, betul-betul fokus. Adapun yang lain di tengah perjalanan ada yang tidak fokus, insyaallah mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Tapi dengan tidak kesengajaan kita, itu ikhtiar setan untuk menggoda kita. Nah, bagaimana untuk latihan ini perlu riyadhah, perlu latihan untuk kekhusyuan kita. Terima kasih karena waktu sudah habis.